Selamat hari Minggu, umat yang terkasih, baik yang ada dalam ruang kebaktian maupun yang berada di rumah masing-masing. Puji dan syukur karena atas kasih-Nya kita dapat beribadah kembali. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tema kebaktian hari ini adalah Stay Thankful. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Daud Cevi Naibaho. Yang kedua, pada hari Rabu 20 Oktober 2021, pukul 19.30 akan diadakan talk, edisi khusus dengan tema kekerasan dalam rumah tangga, yang akan dibawakan oleh Bapak Aris Merdeka Sirait, Komnas Anak. Yang ketiga, dalam rangka Bulan Keluarga, panitia mengadakan berbagai perlombaan, yaitu pertama, foto keluarga dengan pakaian kompak dan kreatif dengan memilih salah satu tema, yaitu di rumah aja, olahraga, atau piknik. Lalu diupload ke Facebook dan Instagram dengan menyertakan hashtag #SehatiKepa21. Batas upload sampai dengan 29 Oktober 2021. Pertanyaan lebih lanjut silahkan hubungi Kristi. Kedua, membuat buket snack bersama keluarga, lalu upload foto hasilnya dan video proses pembuatannya ke Facebook dan Instagram dengan hashtag #SehatiKepa21. Bahan-bahan akan dikirimkan ke rumah peserta. Pendaftaran dibuka hingga 22 Oktober 2021. Untuk pendaftaran silahkan menghubungi Anas. Ketiga, membuat sandwich bersama keluarga. Tim bisa terdiri dari 1 sampai 3 orang. Perlombaan dari rumah masing-masing via Zoom dan akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pukul 13.00 sampai 14.00. Bahan akan dikirimkan ke rumah peserta masing-masing. Pendaftaran dibuka hingga 22 Oktober 2021. Untuk pendaftaran silakan menghubungi Luz. Bagi yang tidak ikut serta dalam lomba, yuk kita ikut saksikan perlombaannya. Yang keempat, nantikan juga lomba-lomba menarik lainnya yang akan diadakan pada pertemuan Dial dan Talk. Untuk detail info dan pendaftaran dapat dilihat pada WAG GKI Kepaduri. Kami tunggu ya partisipasinya dalam rangkaian perlombaan Bulan Keluarga 2021. Terakhir, panitia juga ingin mengingatkan kepada jemaat yang terkasih untuk kita berolahraga. Mari bersama kita berolahraga rutin dalam rangka Bulan Keluarga. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup ya. Cek link panduan olahraga yang dikirimkan setiap harinya di WAG. Panitia juga akan memilih keluarga terrajin dan setiap minggunya untuk diberikan apresiasi berupa hadiah. Salam sehat dari panitia Bulan Keluarga kepada para keluarga GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Berbuatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Berdialah di hadapannya. Marilah kita datang ke hadapannya dengan menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, tema kebaktian hari ini Stay Thankful. Kita yakin bahwa Tuhan setia menjaga kita dan keluarga kita. Kita yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Namun tidak jarang kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Pergumulan hidup menjadi penghalang bagi kita untuk bersyukur dan berharap kepadanya. Pada saat ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang menyenangkan-Mu maupun yang tidak menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, setiap perbuatan baik yang kami lakukan, kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Namun setiap perbuatan dosa yang kami lakukan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengalami perubahan demi perubahan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Sampai kapan engkau mengerutu hatimu kesal?
Saudara terkasih yang ada di rumah masing-masing dan juga yang ada di rumah ibadah, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat ke-6 sampai ke-7 menjadi dasar perenungan kita di minggu ketiga bulan keluarga GKI Kepaduri. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita bersatu di dalam doa memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh ada sampai detik ini ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Namun kami menyadari ya Bapa, di dalam pergumulan iman yang kami hadapi, dalam kemelut badai yang kami hadapi bersama dengan keluarga kami, tidak jarang kami memusatkan seluruh perhatian kami kepada badai itu, yang pada akhirnya kami terlena. Kami tidak dapat melihat bahkan merasakan kehadiran Tuhan dalam badai kehidupan yang kami hadapi. Sehingga tidak jarang kami lupa bersyukur, kami bersungut-sungut, bahkan kami kehilangan harapan. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tolonglah kami Bapa, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kami bahwa esok kami tidak tahu akan hari esok. Mungkin badai-badai akan kami hadapi, tetapi ajarkanlah kami untuk memusatkan perhatian dan pikiran kami kepada Kristus yang mengatasi segala badai kehidupan kami. Bersabdalah melalui hamba-Mu, pakailah Ia supaya apa yang disampaikannya boleh meneguhkan dan menguatkan kami semua. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membaca ayat ini bersama-sama, Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, mari yang di rumah kita siapkan bacaan kita dan yang di gereja juga, dan kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan menyaksikan drama singkat yang sudah disiapkan oleh panitia bulan keluarga yang akan mendasari topik kita pada hari ini, Stay Thankful, tetap bersyukur. Aduh, kenapa sih ini adik gue kayak lagi pusing-pusing amat? Ada apa? Coba cerita. Ini biasa tugas akhir gua. Udah mau capai deadline tapi masih bingung nih. Udah itu gua mau ngubungin dosen pembimbing, susah banget. Gak jarang dibales. Aduh. Udah, kalau misalkan kayak gini tuh gampang, Rex. Caranya tenangin jiwa, pikiran, semuanya tenangin dulu. Oke, itu hal yang pertama. Kedua, sekarang apa yang bisa dikerjain? Kerjain dulu, ya kan? Terus jadi sebelum deadline selesai, pokoknya kamu udah selesai tugasnya. Terus ntar, kalau misalnya udah sambil berjalan, kamu tinggal kontak dosennya dong, ya kan? Ya juga sih. terus, ya kalau kayak gini kamu jangan pusing-pusing nih. Kamu cuma harus mikir, kita harus bersyukur. Setidaknya kita bisa kuliah loh. Udah gitu, kamu udah di tahap terakhir nih, nggak boleh nyerah dong. Nggak semua orang lo bisa. Nah, sampai tahap terakhirnya yang paling susah.
Jadi harus banyak sabar, banyak tenang, tenangin pikiran, dan tenangin jiwa. Habis itu kerjain, hubungin dosennya pelan-pelan, karena dosen itu pasti sibuk. Ya nggak sih? Ya, apa yang dikatakan Koko benar juga. Kita harus bersyukur juga dalam udah proses kuliah di tahap akhir ini. Dan itu banyak loh teman-teman saya yang lain tuh nggak bisa kuliah karena lagi pandemi, lagi yang lain, ada masalah ekonomi. Tapi benar sih apa kan dengan Koko sih, kita harus bersyukur sih. Jangan lupa juga berdoa. Jadi kita langsung berhubungan dengan komunikasi dengan Tuhan untuk berterima kasih dan bersyukur apa yang boleh saya lewatin sampai saat ini. Ya udah, sekarang tenang aja, oke? Oke, demi pikiran kita jernih, mendingan kita makan bakmi. Ide yang bagus. Mantap. Ini hari Minggu harus makan bakmi dong. Gas. Gas. Ternyata aku salah. Ya, bakmi di mana itu ya Bapak Ibu? Wilayah 2 pasti tahu ya, bakmi Widuri ya. Saudara yang terkasih, drama Stephen dan juga Rexy Lim yang tadi kita lihat. Menurut Bapak Ibu, si Stephen Koko yang baik bukan? Baik nggak? Baiknya kenapa? Ya? Mau melayani, mau perhatian sama adiknya ya. Menurut saya sih ya baik, tapi agak sesat juga ya. Lagi deadline malah ngajak makan bakmi ya, gitu ya. Dan lebih sesatnya lagi nggak ngajak saya gitu ya, nggak ngajak kita ya. Jadi, tapi ini bercanda loh Stephen ya, di rumah ya. Tapi kalau mau diseriusin juga kita siap ya Bapak Ibu ya. Terima kiriman bakmi ya. Saudaraku, tidak berasa kita berada di minggu ketiga bulan keluarga. Dan tema yang disuguhkan kepada kita adalah stay thankful. Tetap bersyukur. Ada kata stay, ada kata tetap yang menunjukkan bahwa bersyukur itu harus konsisten. Bersyukur itu harus menetap dalam kehidupan kita. Jadi kemarin bersyukur, sekarang bersyukur, besok-besok bersyukur, lusa bersyukur. Kemarin hujan bersyukur, sekarang panas terik bersyukur. Kemarin makan babi panggang, bersyukur nggak Pak Waris? Bersyukur. Hari ini makan ayam goreng, Pak Bakti bersyukur nggak? Besok makan tahu tempe, Ria bersyukur nggak? Besok-besok cuma pakai sayur bening, Bu Titing bersyukur? Bersyukur terus konsisten. Apapun yang terjadi, apapun berkat yang kita terima, bersyukur itu konsisten. Tetap bersyukur. Kemarin baru pacaran. Bersyukur? Yang muda-muda? Kok malah bapak-bapak ibu-ibu yang jawab iya? Emang udah pacaran, baru pacaran? Saya nanya yang muda, Justin. Baru pacaran bersyukur? Putus hari ini bersyukur? Serius? Saudara terkasih, kalau Tuhan menyuguhkan yang enak-enak, yang indah-indah, ya pasti bersyukur Pak Pendeta. Tapi kalau yang kita terima yang biasa-biasa saja, yang kurang enak, bahkan menyakitkan, kayaknya susah untuk bersyukur. Kalau dapat pacar, iya bersyukur, tapi masa sih kalau putus bersyukur juga? Saudaraku, ternyata tetap bersyukur bukan perkara yang gampang. Stay thankful bukan perkara yang gampang, karena bersyukur itu harus konsisten, harus terus-menerus. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan kata Pak Pendeta, bukan kata Ibu Pendeta Angelin, bukan kata majelis jemaat, bukan kata sinode. Tetapi mengucap syukur itulah perintah Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur, mengucap syukur, itu kehendaknya. Ya, mengucap syukur itu adalah kehendak Kristus dalam diri kita. Teorinya gampang Bapak Ibu ya, betul ya mengucap syukur? Betul nggak? Teorinya gampang, tetapi dalam praktiknya tidak mudah. Dalam kenyataannya bersyukur itu tidak mudah. Kenapa saudara terkasih? Apa sih yang menghalangi kita untuk mengucap syukur? Coba kalau kita lihat selama 1,5 tahun pandemi yang kita hadapi, apa yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Bukun? Apa sih Bukun yang membuat kita sulit mengucap syukur? Nah ini nggak kedengeran nih, karena pakai masker apa Bukun? Dalam keadaan susah bisa mengucap syukur. Tapi bener nggak sih Bapak Ibu dalam keadaan susah kita mengucap syukur?
Jangan-jangan dalam keadaan senang juga kita susah mengucap syukur. Ya nanti kita akan lihat ya, ternyata nggak dalam keadaan susah saja. Dalam keadaan senang juga kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Saking zona nyamannya, saking terlenanya, kita bisa lupa untuk mengucap syukur. Pak Tikno, apa Pak yang membuat kita sulit mengucap syukur? Meskipun terpisah ya Pak ya, suami istri ya, aduh sedih juga gitu ya. Bu Esternya saya pikir nggak ikut, ternyata ada, tapi terpisah ya. Gimana Pak Tikno? Apa yang membuat Pak Tikno sulit mengucap syukur? Ya? Keadaan sulit yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, pertama-tama saya mau katakan kenapa kita sulit mengucap syukur, betul, karena keadaan sulit. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagai keluarga, karena ini tema bulan keluarga, orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Jangankan anak orang lain gitu ya. Kadangkala kita punya 3 anak, kita banding-bandingkan. Kita punya anak lebih dari 1, kita banding-bandingkan. Lihat tuh si Kokoh, pinter matematika. Lihat adik kamu, pinter bahasa Inggris, kamu hanya bisa olahraga. Hanya lagi gitu ya. Saudara yang terkasih, padahal Tuhan menciptakan anak-anak kita begitu unik. Ada yang pintar matematika mungkin Tuhan sedang menyiapkan dia jadi dokter atau apoteker. Ada yang pintar bahasa Inggris mungkin Tuhan sedang menyiapkan dia untuk bekerja di perusahaan asing. Ada yang jago olahraga. Jangan kecilkan. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupannya. Mungkin jadi atlet. Mungkin dia bisa jadi instruktur salah satu cabang olahraga. Kita seringkali membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan yang orang lain miliki. Lalu yang kedua, hidup dalam zona nyaman. Dalam kondisi susah, sulit mengucap syukur, tapi hati-hati. Dalam kondisi nyaman, kita juga bisa sulit untuk mengucap syukur. Dalam kondisi enak, kondusif, semuanya serba ada. Bahkan ada seorang teolog mengatakan Tuhannya anak-anak kita nih Bapak Ibu ya, akan digantikan dengan teknologi. Nah ini betul apa enggak nih? Kenapa? Karena dengan pencet handphone kita bisa dapat makanan nyampe. Dengan handphone kita bisa pesan apapun. Gak usah berdoa. Doa sama Tuhan lama. Langsung pakai handphone. Saudara terkasih, ini sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Di tengah situasi pandemi semuanya serba pakai handphone. Dan kita menjadi lebih lekat kepada handphone ini ketimbang berdoa kepada Tuhan. Hati-hati untuk generasi-generasi anak-anak kita. Terus yang terkasih, dalam kondisi nyaman, kondusif, segala sesuatu sifatnya rutinitas, membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Contoh waktu kita beribadah tatap muka Bapak Ibu. Waktu ibadah tatap muka, ingat-ingat ya, waktu ibadah tatap muka biasanya yang paduan suara sangkakala, nafiri, ya ada anggota nafiri, kolintang juga ada ya. Biasanya kalau tugas kebaktian pertama jam 6, biasanya lanjut ya. Kebaktian kedua jam 8.30, betul? Jam 6 sih masih fresh, meskipun agak ngantuk-ngantuk ya, bangunnya jam 3 soalnya ya, dandan dulu. Tetapi kalau udah lanjut masuk ke kebaktian kedua, aduh udah mulai ngantuk. Ya, diam-diam saya juga ngeliatin nih, yang paduan suara, kolintang gitu ya, wajar lah namanya manusia pasti bisa capek. Saudara yang terkasih, ketika kita menjadi penatua, waktu tatap muka kita ditugaskan kapan saja, meskipun kadangkala kita pilih-pilih, aduh maunya yang sore aja deh. Kalau pagi nggak bisa bangun, aduh yang pagi aja deh supaya bisa berangkat jalan sama keluarga. Sebagai pendeta kami memimpin 1 minggu kebaktian itu bisa 5 kali. Kebaktian 1, 2, 3. Persiapan sekolah minggu. Nanti malam ada katekisasi, belum lagi kalau ada yang lain-lain. Minimal 5 kali kami melayani 1 minggu. Ketika kondisi itu serba rutinitas, membuat kita kadangkala tidak mengucap syukur. Di tengah-tengah situasi yang sudah semestinya, sudah seajaknya, kadangkala membuat kita ya biasa-biasa saja. Mungkin kita ngedumel. Mungkin kita bersungut-sungut, aduh melayani lagi, udah tadi kebaktian 1, kebaktian kedua lagi, khotbahnya juga sama, pendetanya sama, begitu ya. Kita bisa saja bersungut-sungut, kita bisa saja ngedumel. Tetapi saudara yang terkasih, ketika kesempatan ibadah tatap muka itu Tuhan ambil, ketika kesempatan ibadah itu Tuhan ambil, dan kita harus mendekam di rumah kita masing-masing, apa yang terjadi? Pak Daud kangen nih bisa ibadah di gereja lagi.
Mungkin kalau tanya, jangankan Pak 2 kali kebaktian Pak, 3 kali kebaktian juga hayo main kolintang. Nyanyi 3 kali sehari juga hayo gitu ya. Asal pandemi ini Tuhan hapus, Tuhan cabut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara pada akhirnya bisa ibadah tatap muka, tanggal 26 September yang lalu. Bukankah kita merasakan luar biasa? Syukur kepada Tuhan. Tetapi inilah kita manusia. Ketika kita melihat itu sesuatu yang biasa-biasa saja, kita bisa lupa mengucap syukur. Tetapi ketika Tuhan ambil berkat itu, ketika Tuhan ambil kesempatan itu, baru kita merasa kehilangan. Dan ketika Tuhan berikan lagi, baru kita mengucap syukur. Saudara yang terkasih, tidak hanya dalam kondisi sulit, dalam kondisi senang juga kita bisa saja sulit mengucap syukur. Lalu yang ketiga, yang membuat kita sulit bersyukur adalah rasa khawatir. Rasa khawatir. Filipi 4 ayat 6 berkata tadi ya dalam bacaan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Masa sih gak boleh khawatir? Bu Rosi pernah khawatir gak? Pernah ya. Bu Rosi orangnya senewenan kayaknya ya. Ya, orangnya senewenan gitu ya. Pernah khawatir, saya pun pernah khawatir. Seberapapun besarnya iman orang tersebut, pernah khawatir. Namanya orang tua kalau anaknya biasa pulang jam 10 malam, tiba-tiba jam 3 subuh belum juga pulang, siapa yang gak khawatir? Khawatir gak Bu Vin? Khawatir. Kita semua pasti pernah merasakan khawatir. Masa iya kalau ada anak muda, ya Justin misalnya punya pacar ya, LDR. Apa tuh LDR? Yang tua-tua gak tahu. LDR apa? Pacaran jarak jauh ya, long distance relationship, pacaran jarak jauh. Masa sih Justin punya pacar di Australia nggak khawatir? Khawatir nggak? Khawatir ya, nanti dia makannya sama siapa nih gitu ya, nanti dia setia nggak gitu ya. Kita punya rasa khawatir. Saudara yang terkasih, malahan rasa khawatir itu membuat kita jadi bijaksana. Kalau tahu udah mendung dan kita mau pergi, kita khawatir wah nanti hujan. Tapi dengan khawatir itu kita waspada, antisipatif. Kita bawa jas hujan ketika berkendara dengan motor atau kita bawa payung. Sehingga ketika hujan kita bisa terjaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat bagian ini, saya melihat kata Tuhan jangan khawatir. Tapi sebagai manusia kita pernah, sedang, atau nanti-nanti kita akan merasa khawatir. Ini mana yang benar? Tuhan bilang jangan khawatir. Tapi dalam kenyataannya kita selalu, bahkan kadangkala hidup khawatir. Saudara yang terkasih, saya mencoba untuk mencari arti harafiah dari kata khawatir dalam Filipi 4 ayat ke-6. Dalam bahasa aslinya kata khawatir ini terjemahan dari kata Yunani merimnao. Merimnao. Memang betul merimnao itu artinya khawatir, tapi juga ada arti yang lain sinonimnya yaitu memusatkan perhatian, memusatkan pikiran. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Kalau kita sudah memusatkan perhatian kita, pikiran kita hanya kepada masalah yang kita hadapi, kita akan kehilangan iman dan pengharapan. Khawatir dalam porsi yang wajar sangat berguna. Tetapi khawatir dalam porsi yang tidak wajar akan menghalangi mata iman kita untuk melihat, merasakan kehadiran Allah. Nah kalau kita udah gak bisa melihat, merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, bisa bersyukur gak? Nggak bisa, karena kita terpusat, terfokus kepada masalah yang kita hadapi. Saudaraku, tidak terasa 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi. Sadar tidak sadar pada awal pandemi, saya pun sebagai pendeta, begitu Bapak Ibu ya, kita terlalu memusatkan seluruh perhatian dan pikiran kita kepada pandemi. Sehingga kita lama move on-nya. Betul ya Bapak Ibu ya, move on-nya agak lama ya. Kita terlalu memusatkan kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada pandemi. Sehingga kita lupa untuk berkarya, lupa untuk bersyukur. Saudaraku, pandemi hanya satu dari sekian pergumulan yang telah, sedang dan kita hadapi. Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Namun hari ini kita diingatkan untuk tidak memusatkan pikiran kita kepada masalah, tetapi kepada Tuhan. Mengarahkan seluruh pikiran, perhatian kita kepada Tuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya Bapak Ibu? Mari kita lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cara memusatkan perhatian pikiran kita kepada Tuhan di tengah-tengah badai, satu, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, dengan berdoa bukan berarti masalah kita tiba-tiba hilang. Dengan doa bukan berarti pandemi tiba-tiba sirna. Dengan berdoa tidak selalu berarti kita yang sakit tiba-tiba sembuh. Dengan berdoa tidak selalu berarti gaji kita naik 2-3 kali lipat. Tetapi ketika kita berdoa, memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, masalah itu kadangkala tetap ada, berdampingan dengan kehidupan kita. Namun dengan berdoa, kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita merasa tidak sendirian. Kita merasa harapan itu masih ada. Ketika ada pintu yang terbuka, ketika tidak ada pintu yang terbuka, ketika kita berdoa, memusatkan perhatian dan pikiran kepada Tuhan, kita akan digiring untuk menemukan pintu solusi atas kemelut yang kita hadapi. Kalau hati dan pikiran kita terganggu, mana bisa kita melanjutkan perjuangan kita. Seperti Reksi tadi ya dalam videonya, ketika ada banyak tugas-tugas yang harus dia kerjakan, ketika Reksi hanya berpusat pada masalahnya, Reksi tidak bisa move on. Yang rugi siapa? Apakah dosennya? Tentu tidak. Yang rugi adalah Reksi. Ketika kita berfokus, berpusat pada masalah kehidupan, dan kita nggak bisa berkarya, nggak bisa move on, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kasihilah diri kita sendiri dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kasihilah diri kita sendiri dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada energi yang kita berikan untuk diri kita. Ayo Daud, kamu bisa. Kamu bisa bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menyadari bahwa untuk memusatkan perhatian dan pikiran kita kepada Tuhan bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggu konsentrasi iman kita. Iblis tidak suka kalau hati dan pikiran kita terpusat kepada Allah. Iblis tidak suka kalau kita memuliakan Tuhan. Iblis tidak suka kalau kita bersyukur, sehingga kadangkala dalam kondisi sulit sekalipun kita udah mau move on, kadang iblis tuh suka seliweran ya di memori kita. Menggambarkan atau mengulangi hal-hal yang buruk yang kita alami sehingga kita, ngapain bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita gagal, iblis mengulangi memori itu supaya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, semakin kencang iblis mengganggu kita harusnya semakin kencang juga berdoa kepada Tuhan. Rasakanlah kekuatan dari doa itu. Rasul Paulus menyadari juga bahwa ketika mengucap syukur bukan hal yang mudah. Ketika kita mau memusatkan pikiran, perhatian kepada Allah bukan hal yang mudah. Sehingga Rasul Paulus berdoa kepada jemaat Filipi yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Dia katakan di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Shalom yang dari Allah akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga dalam badai kemelut yang kita hadapi, hati dan pikiran kita selalu terpusat kepada Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa yang sama juga. Di tengah badai yang kita hadapi, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, mari kita minta, Tuhan berikanlah shalom-Mu kepada kami, sehingga hati ini boleh Tuhan kuasai. Sebab bersyukur itu bukan perkara apa yang Tuhan berikan. Ada orang dikasih makanan yang enak bisa juga gak bersyukur, ada. Ada orang yang makannya sederhana bisa bersyukur, ada. Kenapa? Karena bersyukur bukan tergantung berkat, tapi tergantung hati. Tergantung hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita minta Tuhan kasihlah damai itu kepada hati kami. Sehingga ketika kita menghadapi situasi apapun berkat yang Tuhan percayakan, sedikit banyak yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kuncinya kita sudah menata hati kita, maka kita akan bersyukur dalam segala hal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara bisa memusatkan perhatian kepada Allah, maka kita akan bisa stay thankful. Kita akan konsisten untuk mengucap syukur.
kita akan setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, selama pandemi yang kita hadapi, boleh dong sharing, apa sih yang Bapak Ibu syukuri? Satu saja, selama pandemi, dari awal April mungkin atau akhir Maret sampai saat ini, satu hal yang Bapak Ibu syukuri di tengah pergumulan yang kita hadapi. Saya mau tanya siapa ya? Pak Budiono. Apa yang Bapak syukuri, Pak? Sampai saat ini Pak Budi bekerja. Ya, satu hal yang disyukuri Pak Budi sampai saat ini bekerja. Ya, oke, terima kasih Pak Budi. Yang muda-muda, taro. Ya, taro ini biasa di balik layar ya. Sekarang saya mau tanya di depan layar. Taro, satu hal yang kamu syukuri di tengah situasi pandemi. Sehat ya. Dari awal pandemi sampai sekarang, Taro sehat-sehat terus Bapak Ibu ya. Bersyukur Tuhan kasih kesehatan, kalau enggak siapa yang syuting kita gitu ya. Dari awal pandemi sampai sekarang ya. Taro dalam keadaan yang sehat. Pak Tinambunan di belakang ya, silakan Pak. Semoga kedengaran ya. Apa yang Bapak syukuri Pak? Wah, nggak kedengeran tuh. Boleh ditransfer? Ya? Oh, menghirup udara. Iya, betul juga Pak ya. Kemarin itu ada teman-teman kita yang sakit COVID yang harus membeli oksigen dan ngantri ya. Saya dapat kesaksian itu satu teman guru di Penabur ya. Ketika papahnya sakit COVID, dia itu harus mengantri itu ada di Kapuk ya, pabrik oksigen itu ya. Karena di Jalan Panjang itu udah ngantri, tapi di situ pun mobil ngantri sampai berapa kilometer gitu. 3 tabung yang tinggi-tinggi dia geret-geret tuh sama suaminya gitu ya. Meskipun pada akhirnya ketika sudah diisi pun papahnya harus dilarikan ke rumah sakit. Oksigennya nggak bisa dinikmati sepenuhnya. Padahal dia sudah berjuang mati-matian. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa nafas dengan begitu lega. Coba kita nafas bareng-bareng yuk. Nggak pakai bayar ya Bapak Ibu ya. Nggak bayar, gratis. Kita masih bisa bersyukur, bisa bernafas dengan lega. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu ada yang bisa kita syukuri. Ketika ada dalam perlawatan virtual, ada satu orang tua ya, sepasang mengatakan, Pak, kami bersyukur dari pandemi sampai sekarang kami nggak pernah sakit. Anaknya masih kecil, seumuran dengan anak-anak saya. Biasa kalau sekolah tatap muka, Bapak Ibu ya, yang punya anak kecil ya, Pak Waris, Bu Febri ya, biasanya anak-anak kita kadang pulang ke rumah itu bawa virus, betul nggak? Ya ada teman yang batuk, nempel-nempel ya kena batuk. Pulang ke rumah kitanya kena batuk. Kayaknya setahun itu bisa berapa kali kita kena batuk pilek, betul nggak? Tetapi saudara terkasih, ketika kita mengatakan bahwa sampai saat ini kami terjaga, ya mungkin karena prokes juga dan di rumah saja jarang sakit. Itu yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ketika kita memusatkan perhatian kepada Allah, maka di sana kita akan menggeser pikiran dan perhatian kita tidak lagi pada beban kehidupan kita, tapi kepada Tuhan. Dan di sana kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menghitung berkat-berkat Tuhan ketimbang hal-hal yang susah yang kita hadapi. Betul ada hal-hal susah, tetapi mari kita juga menghitung berkat-berkat Tuhan. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Lalu yang terakhir, bagaimana sebagai persekutuan di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi, seperti Stephen yang menguatkan reaksi. Nah marilah sebagai keluarga kita juga saling menguatkan. Orang tua menguatkan anak dan sebaliknya. Anak-anak yang ada di rumah atau remaja pemuda yang ada di rumah ataupun di gereja, mungkin ketika bisnis papa mama sedang kurang baik, sebagai anak-anak, ya saya mau katakan, kurangilah tuntutan kita kepada papa mama kita. Kurangilah permohonan, permintaan kepada papa mama kita. Dulu sekarang berbeda. Dulu kita bisa minta makanan apa saja, shopping, nongkrong kapan saja. Liburan, jalan-jalan, papa mama bisa mengabulkan. Mungkin kondisi sekarang ini berbeda. Tetapi marilah kita syukuri apa yang Tuhan sediakan lewat orang tua kita. Ketika kondisi berubah namun tuntutan kita terhadap orang tua masih sama, itu akan melukai hati orang tua kita.
Bagi kita yang punya anak-anak di rumah, kalau anak-anak minta sesuatu kepada kita, kita bisa mengiyakan, kayaknya rasa bangga, senang. Tetapi ketika keadaan berubah, yang tadinya kita bisa mengiyakan, memberikan, tiba-tiba kita tidak bisa lagi memenuhi apa yang mereka inginkan, sebagai orang tua kita sakit hati. Kita rasanya sedih, kita rasanya kecewa. Oleh karena itu, anak-anak yang ada di rumah, teman-teman remaja, pemuda yang saat ini sedang beribadah bersama kita ataupun di rumah, mari jangan buat sedih orang tua kita. Alihkanlah pikiran dan perhatian papa mama kita. Dengan apa? Dengan karya yang kita lakukan, dengan sekolah, kuliah, pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga mereka boleh semangat kembali, mereka boleh bersyukur kepada Tuhan karena punya anak-anak yang bisa membanggakan. Sebagai keluarga besar GKI Kepaduri, marilah kita juga saling menguatkan. Kita yang mampu menguatkan yang lemah. Kita yang punya kelebihan rezeki, ya, ada usaha dagang ya teman-teman kita, bahkan ada katalog dagang GKI Kepaduri. Ketika kita bisa membeli dagangan teman-teman kita, bantu promosiin ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman kita itu sudah kehilangan harapan. Namun karena kehadiran kita mau membeli, kita mau mendukung, mereka jadi semangat kembali. Ada ucapan syukur di sana. Saudaraku, pada akhirnya sebagai keluarga, mari kita saling menguatkan, keluarga-keluarga di rumah dan juga keluarga GKI Kepaduri. Pada akhirnya ketika kita saling menguatkan, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara terkasih, selamat memusatkan hati dan pikiran kita pada Allah. Selamat bersyukur dan teruslah berdoa supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita masuk kisah teduh.
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan senai akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Suatu kali ada seorang anak bersungut-sungut kepada Tuhan karena ia punya sepatu sudah butut. Dan dia bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan ketika dia melihat ada satu anak yang terduduk di sebuah kursi taman, dia lihat sepatunya keren. Tuhan, saya mau sepatu seperti dia. Ini sepatu udah butut, udah bolong-bolong. Tetapi ketika tiba-tiba mamah dari si anak yang terduduk di kursi taman itu mendatangi si anak itu dengan kursi roda. Ketika mamahnya mendatangi dengan kursi roda, si anak yang tadi bersungut-sungut ini kemudian bersyukur. Ternyata banyak orang yang seperti dia. Ketika Tuhan memberikan sepatu butut, seringkali bersungut-sungut, padahal dia masih bisa berlari. Tetapi anak itu, dia punya sepatu yang bagus, tetapi dia tidak bisa berjalan, bahkan berlari. Saudara yang terkasih, kita seringkali membandingkan berkat-berkat yang kita miliki dengan berkat-berkat orang lain yang mereka terima. Jangan-jangan apa yang kita miliki sekarang ini, orang lain sedang merindukannya, punya sama seperti kita. Mari saudara yang terkasih, jangan cari yang gak ada. Syukurilah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak kita untuk masuk dalam doa pribadi. Kita naikkan doa pribadi kita, syukur kita kepada Tuhan. Apapun bentuknya, nafas kehidupan yang boleh kita hirup, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan. Dalam doa pribadi, kita berdoa. Kami sudah menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam doa-doa kami begitu banyak permohonan kami kepadamu, sehingga kami lupa untuk mengucap syukur. Dalam kehidupan yang kami jalani, kami seringkali melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Kami lupa untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami bersungut-sungut akan kehidupan kami, kita akan bersungut-sungut atas makanan, pakaian, pekerjaan, rumah yang kami miliki. Ternyata ada banyak orang yang masih merindukan untuk bisa hidup seperti kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Bantulah kami untuk memusatkan energi, pikiran, perhatian kami kepadamu. Sehingga damai sejahtera itu boleh turun ke hati kami. Sehingga apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami sambut dengan syukur. Seberapapun banyak sedikit yang Tuhan berikan kepada kami, dengan hati yang penuh damai, kami boleh menikmati berkat yang menjadi bagian kami. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa Indonesia. Sampai saat ini Tuhan memelihara kami di tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Terima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kami, pemerintahan kami, dan juga kondisi bangsa di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi.
Kami bersyukur sebagai GKI Kepaduri, kami boleh bergandengan tangan, dan kami boleh tetap ada sampai saat ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur kalau panti asuhan boleh tetap ada, berkarya, menjadi berkat bagi anak-anak kami di tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Mereka masih bisa makan dan minum, mereka masih bisa bersekolah. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami bersyukur ya Bapak, untuk pekerjaan, usaha yang kami lakukan selama pandemi. Kami bersyukur untuk setiap pintu berkat Tuhan yang terbuka untuk kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh terus diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan kami. Mungkin anggota keluarga kami, pasangan kami, orang tua, anak kami mengalami kondisi yang tidak baik akibat pandemi. Ajarlah kami Bapa untuk menyentuh hati mereka, berdoa untuk mereka, memberikan mereka semangat, dan pada akhirnya mereka juga boleh menemukan Tuhan, memusatkan perhatian mereka kepada Tuhan, dan mereka boleh mengucap syukur. Kami juga bersyukur ya Bapak, bersama dengan saudara kami yang berulang tahun, bersama dengan Ibu Sandra Oktavia Susilo, Saudara Vicky Yosua Firdaus, Bapak Faldi Iyang Boru, Bapak Arman David Gunadi, Ibu Ruli Henrietta Lasamahu, Ibu Sarah Yulia, Bapak Andreas Kurniadi, Ibu Ni Nyoman Sumarni, Ibu Mary Elizabeth Kese, Bapak Gunawan Sunarko, Bapak Iwan Priyatna, Ibu Satriana Tinambunan, Bapak Andreas Dwija Purnama, Ibu Rosilawati Hadiputro, Ibu Stefani Oktavin Limuisa, Saudari Kesia Kristofani Lukita, Ibu Rebeka Hendrawati Suhandoko, Ibu Elizabeth Pintauli Pohan, Saudara Christian Dharmawirya, Ibu Ingrawati Ongko Joyo, Bapak Benyamin Budiman, Bapak Edwin Isa Purnomo, Saudari Devina Angelika Larosa. Kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Kami mohon, berikanlah damai sejahtera Tuhan kepada hati mereka, sehingga apapun berkat yang mereka terima, mereka boleh mengucap syukur dan menikmati setiap bagian yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami rindu saudara kami yang berulang tahun ini juga boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, maupun di tengah-tengah gereja ataupun di masyarakat sekitar. Kami juga saat ini berdoa Bapak, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Sungguh Tuhan bekerja luar biasa melalui makanan, minuman, obat-obatan, keluarga yang mendampingi. Kami berdoa terus Tuhan untuk mereka. Biarlah Tuhan terus membentuk hati mereka sehingga hati mereka hanya terpusat kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh menyinari hati mereka sehingga di dalam sakit mereka boleh tetap mengucap syukur, bahkan menjadi kesaksian yang hidup. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno, Ibu Novita Purnama, dan kami juga berdoa untuk pasca pemulihan atas operasi yang dijalani oleh Bapak Henrianto Wibowo. Kami berdoa juga untuk rencana operasi dari Ibu Nena, kiranya Tuhan yang boleh memberkati. Begitu juga untuk rekan kami TPG Christian Siregar yang akan menjalani operasi katarak, dan juga Bapak Bakti Warisa yang juga akan menjalani operasi katarak. Tuhan juga yang boleh memberkati sehingga apa yang dikerjakan oleh tim medis itu boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara kami akan menjalani operasi. Bapa, terlebih lagi, damai sejahtera Tuhan biarlah menata hati saudara kami ini, sehingga menjelang operasi, mereka juga boleh tetap mengucap syukur, merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan memegang mereka di dalam ruang operasi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang kami miliki dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Ada begitu banyak permohonan yang kami miliki.
Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kami. Inilah doa kami Bapa, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami yang lain, jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di tempat ruang ibadah, dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak yang satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan menghubungkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita naikkan pujian, hidup kita yang benar. Dalam langkahmu
Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Saat ini kami mau membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, jangan biarkan iblis merebut sukacita dan syukurmu. Mintalah kekuatan Roh Kudus sehingga dalam setiap keadaan mulut kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kasih dan kemurahan
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pusatkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.